Kita sama-sama ya, biar nggak usah lama-lama. Kita undang ke depan untuk Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Silakan Habib. Mau duduk atau berdiri? Silakan. Duduk boleh ya. Siap. Sangat juga ya. Gimana Habib? Sehat? Alhamdulillah. Bismillah. Nah, kok tiba-tiba suaranya hilang? Ini masjid atau gedung parlemen? Undang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi subuh saya terakhir syuting login selesai jam 1:30 malam. Jam 2 saya langsung ke bandara. Jam 4 saya flight 5 jam ke bandara tadi. Kemudian perjalanan ke sini naik bis truk tadi 3 jam. Dan ya benar kan dibilang bis truk itu karena tertutup kan. Nah jadi saya itu ngebayangin kan sempat viral kemarin umroh lewat gua ya. Nah saya tadi merasa ke Papua itu lewat gua. Jadi masuk tiba-tiba keluar, nah udah di Papua aja saya ini. Jadi sudah di Tembagapura aja. Nah tapi alhamdulillah akhirnya bisa sampai untuk pertama kalinya ke Papua secara umum dan secara khusus ke Tembagapura. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua di sini. Dan ini perjalanan dalam negeri terjauh saya karena 5 jam perjalanan ya di pesawat. Dan alhamdulillah kita sama-sama dari timur, bedanya saya timurnya ada tengahnya. Jadi timur tengah saya. Tapi alhamdulillah bisa sampai ke sini. Utamanya silaturahmi, dan yang lebih utama karena ini adalah salah satu malam yang disebut-sebut sebagai malam Lailatul Qadar. Jadi insya Allah ini menjadi silaturahmi, ibadah dan kajian yang meningkatkan kualitas malam Lailatul Qadar kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Dapat diskon 2 jam ya juga untuk waktu berbukanya ya. Gak sia-sia kan? Lumayan. Iya, saya itu sudah kebayang kalau bikin video TikTok menarik ini. Velocity ya? Iya, bukan velocity. Oh, bukan velocity. Wah, Habib velocity itu 2 kata lucu. Masa Habib velocity? Cuman saya kebayang bikin video di sana masih jam 4 tapi udah kehausan, terus jalan ngelewatin tiang tiba-tiba di Papua gitu. Nah, sini udah maghrib. Baik. Ya Bapak dan Ibu sekalian, kita informasikan bahwasanya Habib Hussein Jafar Al-Hadar ini datang ke sini bersama kita berkat kerjasama antara media Republikan dan Corporate Communication, kemudian disupport juga oleh Yayasan Masyarakat Muslim Indonesia, Republik Indonesia dan P3RG. Seperti itu ya. Dan terima kasih sudah mendatangkan Habib dan Kok Dennis Ring ya di sini ya. Oh iya, sama-sama. TV 11.2000 lah. Iya, 11.2000. Bukan 12. Terima kasih buat yang non muslim yang berkenan hadir. Saya pernah ditanya itu sama pendeta JRI waktu itu. Bib, boleh nggak non muslim masuk masjid? Kata saya jangankan masuk masjid, masuk Islam boleh. Karena memang dari zaman Nabi dulu pertama kali membangun masjid, Nabi itu tidak hanya membangun masjid untuk tempat ibadah-ibadah makhluk atau ibadah-ibadah ritual. Tapi Nabi menjadikan masjid itu sebagai pusat peradaban, di mana di sana dijadikan tempat ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Karena itu masjid Nabi berdampingan langsung dengan suffah, yang di dalamnya disebut orang-orang yang tinggal di sana ahlus suffah, yang salah satu yang paling populer adalah Imam Abu Hurairah, yaitu tempat bagi tunawisma. Nah, Imam Abu Hurairah nggak punya rumah di Madinah, maka tinggalnya di Suffah. Jadi masjidnya Nabi itu bukan hanya boleh tidur, tapi tempat tidur. Nah, itu bedanya dengan masjid kita, nggak jadi pusat peradaban.
Orang baru mau tidur udah dibangunin, bang, masjid bang. Masjidnya Nabi itu bukan boleh tidur, tempat tidur. Jadi boleh dijadikan tempat untuk tidur masjidnya Nabi. Karena itu dalam hukum fikih ada tidur yang diatur di dalam masjid. Bagaimana tidur di dalam masjid? Tidur di dalam masjid itu pakai bantal harus. Karena itu masjid ini insya Allah kapan-kapan jadi bantal buat tidur di sini. Dicatat ya. Ya, atau kalau nggak pakai bantal, tidur di masjid pakai tangan kita. Karena kenapa? Karena kalau kita ngiler dan jatuh, ilernya tidak najis. Tapi kalau iler yang tidak pakai bantal itu karena datang dari dalam perut, maka itu najis. Nah, itu kenapa ada hukum itu? Ya karena memang tidur di masjid adalah sesuatu yang berpahala bagi masjidnya. Karena masjid seharusnya menjadi pusat peradaban, pusat kemakmuran, pusat ilmu, pusat orang-orang yang membutuhkan, pusat toleransi, pusat segala sesuatu. Jadi kalau ngecas HP aja nggak boleh di masjid, agak aneh masjid. Jadi gitu. Baik Habib, 15 menit untuk Habib untuk tausiah awal ya. Kita mantap di gambar menuju kemenangan. Silakan boleh jalan-jalan karena tadi titipannya mau tiap juga nggak apa-apa. Oh iya, silakan ya. siap. Iya. Wah, saya jauh-jauh ke Bagapura cuma 15 menit ya. Kita sambut sesi berikutnya. Kita bantai nanti ya. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi terima kasih kepada PT Freeport Indonesia dan Republika yang menjadikan malam yang agung ini sebagai malam yang begitu mulia bagi saya dan teman-teman semua di sini di malam Lailatul Qadar ini untuk bersilaturahmi, beribadah bersama, mengaji dan mengkaji bersama untuk meningkatkan kualitas malam Lailatul Qadar kita. Dan alhamdulillah ini saya penampilannya Habib beneran. Serius, ini Habib default setelah pabrik. Setelah pabriknya bikin pakai sorban. Untuk saya bawa sorban dan bawa sarung. Tadinya saya mau pakai celana aja. Saya kira ya biasa-biasa aja lah ini religiusitas. Ternyata Masya Allah, kesan pertama yang saya dapatkan begitu religiusnya orang-orang di sini. Alhamdulillah. Karena itu saya tadi pas di kamar itu dingin, tapi pas di luar justru hangat karena mendapatkan kehangatan dari saudara-saudaranya tadi. Serius. Saya tuh betul-betul sering merasakan seperti itu. Saya tuh sering. Bahkan hari ini saya itu semalam sebelum saya ke login itu saya masih di rumah sakit karena saya ngedrop. Saya sering tuh harus ceramah tapi dalam keadaan betul-betul saya ngedrop, betul-betul saya sakit. Dan alhamdulillah ketika saya ketemu dengan jamaah kemudian saya ceramah itu tidak pernah terganggu oleh rasa sakit saya karena kehangatan, karena obat, karena kebaikan yang antum berikan kepada saya dengan energi positif yang diberikan kepada saya, sehingga itu menjadi penunjang betul bagi saya, termasuk malam hari ini. Jadi betul-betul terasa hangat sekali malam hari ini. Nah, kemudian ini adalah salah satu dari 4 malam Lailatul Qadar yang tersisa. Malam 21 kemarin lusa, malam ini 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Lailatul Qadar adalah hadiah teragung dari Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena umatnya Nabi Muhammad umurnya rata-rata di bawah 100 tahun. Bahkan karena konsumsi micin jadi sekitar 60 tahun. Itu kata WHO rata-rata generasi milenial dan Gen Z itu umurnya 60 tahun.
Nah, masalahnya perjalanan menuju Allah itu jauh. Kata para sahabat yang dinukil oleh Imam Abdullah bin Abi Haddad, perjalanan menuju Allah itu jauh. Kata Syekhul Akbar Ibn Arabi, ada 1000 tingkatan menuju Allah, 1000 anak tangga, 1000 makomat. Dan hal, keadaan bahwa kita ada di tangga pertama, itu kata Ibn Arabi adalah kalau pegang duit haram, itu kita bilangnya kan duit panas. Itu panas betulan di tangan kita. Karena tangannya telah dikuasai oleh hatinya yang bersih. Jadi bayangin, tingkatan pertama itu barang haram kita pegang panas. Satu tingkatan dari 1000 tingkatan menuju Allah. Yang satu tingkatan ini insya Allah saya yakin saya dan antum semua kesempatan untuk sampainya sempit. Kayaknya gak akan sampai di tahapan pertama itu. Kemungkinan kita sampai itu kayaknya kok berat sekali. Padahal itu tangga pertama dari 1000 tangga menuju Allah. Maka kata Imam Abdullah bin Abi Haddad mengutip para sahabat nanti, betapa jauhnya perjalanan menuju Allah, betapa sedikitnya bekal yang kita miliki. Umat Nabi Muhammad umurnya 60, 70, 80 tahun. Itu pun di atas 70 tahun sudah tidak bisa maksimal ibadahnya. Sholat udah pakai kursi, nggak bisa di masjid, dan lain sebagainya. Maka Allah dengan rahmatnya, cintanya kepada kita mengkaruniakan malam Lailatul Qadar. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad usianya ratusan tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad tidak dibiarkan oleh Allah untuk cemburu, karena kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu wahai umat Islam adalah umat terbaik. Kenapa? Karena kamu adalah umatnya Nabi Muhammad. Segala sesuatu kalau bergandeng dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Sendal. Nabi Musa waktu ketemu Allah di Bukit Tua, itu sendal disuruh lepas. Sebagaimana kita mau masuk masjid, sendal harus dilepas, karena itu tempat suci bertemu dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dalam jarak terdekat, waqabla qausaini aw adna. Tidak ada manusia yang lebih dekat pertemuannya dengan Allah melebihi Nabi Muhammad. Sendalnya nggak disuruh buka. Nabi Muhammad pakai sendal. Karena itu mungkin di sini ada beberapa yang kopiahnya di atasnya ada gambar terompahnya Nabi Muhammad, sendalnya Nabi Muhammad. Apa maknanya? Karena sendal itu lebih mulia dari kepala kita. Sendal itu pernah ketemu Allah, sedangkan kita nongkrongnya sama setan. Makanya kita taruh di atas kepala kita. Sendal karena nempel kepada Nabi Muhammad, maka sendal itu jadi mulia. Apalagi umat Nabi Muhammad. Maka begitu kita menjadi umat Nabi Muhammad, itu adalah nikmat yang agung, yang kemuliaan sudah meliputi kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau ini umat yang mulia karena engkau umatnya Nabi Muhammad. Para nabi bukan hanya umatnya, para nabi terdahulu semuanya ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi kita bukan nabi, bukan rasul, hanya manusia biasa dipilih oleh Nabi Muhammad untuk menjadi umatnya. Karena cintanya Allah kepada kita, karena ridhonya Nabi Muhammad kepada kita. Saya bilang apa tadi? Ini Habib setelan pabrik. Jadi perjalanan menuju Allah itu jauh. Allah cinta kepada kita, diberilah malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Lebih dari 1000 bulan. Sekali dapat. Setahun. Sehari. Kemudian Allah katakan tanazzalul malaikat war-ruh. Malaikat turun untuk menyambut orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta majla'il fajr. Dibuatlah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar merasakan kedamaian. Rumah tangganya damai, hatinya damai, pikirannya damai, pekerjaannya damai, semuanya damai. Maka
Allah kasih kita 365 hari sekali. Allah minta 5 hari. Karena bulan Ramadan hampir lebaran, Allah kasih diskon 50%. Malamnya aja. 365 hari kata Allah, ambil kamu 360 hari. Bagi saya 5 hari. Karena bulan Ramadan menjelang lebaran sering banyak diskon, saya diskon 50%. Malamnya doang buat saya, siangnya buat kamu. Maka seseorang yang diminta setengah dari 5 harinya, dari total 365 harinya, diganjar khairun min alfi syahrin, lebih dari 1000 bulan. Diganjar kedamaian, diganjar dengan turunnya dan disambutnya oleh para malaikat, dibawanya amalan-amalan itu ke langit langsung oleh para malaikat, tapi dia tidak mau beribadah. Maka kemudian apalagi yang bisa membujuk kita untuk beribadah? Kalau Lailatul Qadar aja kita tinggalkan, maka apa yang mau membujuk kita? Dengan apa lagi Allah mau membujuk kita untuk beribadah? Maka seburuk-buruknya orang yang meninggalkan malam Lailatul Qadar. 360 hari tinggalin kata Allah. Tapi saya minta 5 hari, jangan tinggalin. Dan kenapa masih harus sibuk mencari malam yang mana? Kenapa tidak sibuk mengisi aja 5 malam itu agar kita tidak spekulasi? Hadiahnya banyak. Tanpa itu kita tidak sampai kepada Allah. Maka mari kita maksimalkan malam Lailatul Qadar. Di antaranya adalah malam 23 ini. Nah, kita diminta oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang menang. Kita menuju kepada kemenangan. Orang Islam itu adalah orang-orang yang menang. Al-Faizun. Mereka seharusnya menjadi pemenang. Dan menuju kemenangan itu adalah jalan yang tidak akan pernah ada habisnya. Selama kita masih hidup, kita harus terus bekerja untuk menuju pada kemenangan itu. Apakah kita menang atau tidak, penentuannya bukan saat lebaran, tapi saat kita wafat. Baiknya Muslim, kita meyakini kata Islam itu adalah kata kerja. Dia bukan kata benda. Orang masuk Islam nggak pasti masuk surga. Dia bisa dicelup ke neraka. Kalau nggak sholat, kalau nggak zakat, kalau nggak puasa, kalau nggak haji bagian mampu. Islam itu kata kerja, bukan masuk Islam beres. Enggak. Masuk Islam itu awal dari perjalanan menuju kemenangan yang tiada akhir hingga kelak di akhirat. Hingga kita wafat. Jadi ini kata kerja, menuju jalan. Kita terus berproses, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Setiap hari, bahkan kalau bisa setiap detik. Kata Nabi Muhammad, yang lebih baik 1 detik, kemudian dari 1 detik sebelumnya, maka dia beruntung. Yang sama detik ini dan detik setelahnya, maka dia rugi. Yang lebih buruk detik setelahnya dari detik sebelumnya, maka ia terlaknat. Terus kita memperbaiki diri sampai kita mati. Kemudian juga baik yang non muslim, karena kebetulan hadir juga saudara-saudara kita yang non muslim, itu dalam filsafat ada istilah bikami. Hidup manusia itu harus terus lebih baik. Karena kalau kita tidak hidup lebih baik, berarti ada masalah dalam hidup kita. Bahkan setiap generasi harus lebih baik, karena generasi setelahnya sudah dapat pelajaran dari generasi sebelumnya. Pelajaran itu jadi pegangan untuk kita menjadi lebih baik bagi generasi kita dan generasi setelah kita. Orang yang bijak itu belajar dari pengalamannya orang lain. Orang yang bodoh, dia belajar dari pengalamannya sendiri-sendiri. Orang yang terlaknat, dia bahkan tidak belajar dari pengalamannya sendiri. Maka akal sehat mengatakan orang itu harus lebih baik setiap harinya, sebagaimana umur bertambah. Karena itu kata para sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, yang aku takutkan
adalah hariku bertambah, umurku berkurang, ketaatanku tidak bertumbuh. Karena itu, waktu dalam Islam itu bukan detak jam, bukan tak, bukan itu. Buktinya, sekarang baru buka puasa di Jawa. Di sini udah ceramah. Iya kan? Buktinya itu. Buktinya Nabi Muhammad katakan kiamat hari Jumat. Jumat yang mana nih? Di Saudi Jumat, di Amerika belum Jumat. Iya, waktu itu bukan soal kalender. Orang Cina punya kalender sendiri, tahun barunya Imlek. Orang Islam punya kalender sendiri, tahun barunya Hijriyah. Orang Barat punya kalender sendiri, tahun barunya Masehi. Semua orang punya waktu sendiri, bukan detak waktu yang dimaksud ke waktu itu. Waktu itu juga bukan detak jantung. Ada orang yang detak jantungnya udah nggak ada, waktunya masih jalan, argonya masih jalan. Contohnya apa? Para sunan tuh. Para sunan itu detak jantungnya udah nggak ada, tapi masih hidup. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun, kata Allah. Mereka yang mati di jalan Allah, mereka nggak pernah mati, kehilangan nyawa doang, tapi hidup. Buktinya apa? UMKM ribuan jalan, ribuan keluarga hidup karena sunan yang sudah mati. Kita yang hidup aja hidupin satu keluarga kadang mau mati. Iya enggak? Kita hidupin satu keluarga sendiri, udah kerja sampai ke Freeport. Dingin. Masih mau mati, ngurusin keluarga sendiri, padahal hidup bernyawa. Para sunan udah mati, tidak bernyawa, tapi menghidupi ribuan orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang-orang yang tidak percaya dengan ziarah kubur. Kenapa? Karena saya pernah ketemu ada orang yang jualan di sana tapi tidak percaya ziarah kubur. Sebagaimana Allah, jodoh di tangan Allah, tapi orang yang nggak nyembah Allah, apa diboikot jodohnya? Karena nggak Allah kasih jodoh. Itulah rahmat, itulah cinta Allah kepada hambanya. Sunan cinta kepada siapapun, yang nggak setuju dan nggak setuju dengan beliau, dia cinta. Yang percaya dan nggak percaya, dia cinta. Yang berbeda atau tidak berbeda, dia cinta. Semua dicintai. Bahkan puncak dari cinta mencintai musuh kita. Karena kalau cinta kepada orang baik itu transaksi, baik dibayar baik. Kalau cinta kepada orang yang tidak baik, baru itu edukasi. Karena itu orang berpuasa agar bertakwa. Siapa orang bertakwa? Kata surat Ali Imran, wal kadhimina itu gak marah meski dibanjir marah. Kemudian wal afina anin nas, memaafkan orang yang bikin dia marah. Dan yang ketiga, yunfiquna fis sarra'i wad dharra, bersedekah kepada orang yang bikin dia marah. Nah, ini orang yang dia puasanya diterima. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad, sama budaknya disuguhi minuman tumpah ke badannya. Kemudian dibaca ayat ini oleh budaknya. Wal kadhibina ghaidha, saya tidak marah, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin. Wal afina 'anil nas, saya maafkan kamu. Kemudian beliau lanjutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, saya bebaskan kamu dari budak saya sebagai bentuk sedekah saya kepada kamu. Nah, jadi buat teman-teman di Freeport nanti, kalau Anda melakukan kesalahan dan bos Anda kelihatan marah, Anda bacain wal kadhibina ghaidha wal afina 'anil nas alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Percayalah, setelah itu Anda ditempeleng karena tidak profesional. Jadi kita terus menuju kepada kemenangan. Belajar apa itu kemenangan dalam Islam. Beda dengan kemenangan di masa Nabi Muhammad dengan di masa sekarang di orang-orang modern. Nabi ngajari bahwa kemenangan itu tidak bersifat fisik. Kata Nabi, orang yang menang bukan yang menang bergulat,
tapi yang menang menahan amarahnya dalam dirinya sendiri. Dunia modern, orang perkotaan ngajarin menang itu fisik. Siapa orang yang menang? Orang yang bisa ngumpulin harta sebanyak-banyaknya agar keluarganya tidak kelaparan. Kalau bisa 7 turunan tidak kelaparan. Orang barat ngajarin investasi agar 7 turunan tidak kelaparan. Kata Nabi Muhammad, perintah dari Allah, sebulan puasa lapar. Bayangin, orang berlomba-lomba agar gak lapar, gak haus. Islam mengajarkan 1 bulan kamu wajib lapar, wajib haus. Agar apa? Agar kamu tidak diperbudak oleh fisikmu, agar kamu tidak diperbudak oleh perutmu, agar kamu menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hamba bagi perutmu. Karena kenapa? Karena orang yang dikendalikan oleh perutnya, harga dirinya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya, kotor. Orang yang dikendalikan oleh perutnya, mati-matian hanya untuk isi perutnya. Kalau perlu yang haram diambil untuk perutnya. Maka Islam mengajarkan kendalikan perut. Orang Indonesia seringkali dikendalikan oleh perut. Lapar ngamuk, kenyang bego. Lapar ngamuk kita emosi. Kenyang bego, bodoh. Maka puasa ngajari bukan soal fisik kemenangan, bukan soal harta, bukan soal perut terjamin, bukan soal anak kita terjamin uangnya, bukan hatinya, pikirannya, batinnya, bukan fisiknya. Kemenangan itu tidak bersifat fisik, tapi bersifat batin. Orang-orang bikin obat tidur, bikin kasur yang enak, bikin bantal yang enak, pakai AC, pakai air purifier, pakai pewangi. Biar apa? Biar fisiknya enak, biar tidur enak. Kata Islam, malam jangan tidur. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kamu tidak diciptakan untuk tidur doang. Kamu diciptakan untuk bangun ketika semua orang tidur. Karena jarak terdekat dengan Allah adalah ketika sujud, dan waktu terdekat dengan Allah adalah sepertiga malam. Siapa yang sujud di sepertiga malam, maka Allah akan datang kepada dia. Kalau dia datang berlari, Allah akan terbang kepada dia. Kalau dia datang berjalan, Allah akan berlari kepada dia. Kalau dia datang merangkak, Allah akan berjalan kepada dia. Jadi semua orang berlomba-lomba pengen tidur enak. Orang Islam diajari tidur hanya untuk istirahat agar besok enak buat kerja dan ibadah. Bukan jadi hamba tidur, bukan tidur menjadi yang utama. Jadi kemenangan bukan fisik. Dan yang terakhir, karena waktu jua yang akan membatasi saya, jadi kemenangan itu juga bukan tentang orang lain. Kemenangan itu tentang diri kita sendiri. Kata Nabi, jihadul akbar, jihad terbesar itu bukan ngurusin orang, tapi jihadun nafas, ngurusin diri sendiri. Kata Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, lalu keluargamu, lalu kalau punya waktu urusin umat. Kalau gak punya waktu, urusin keluargamu dulu, urusin dirimu sendiri. Yang pertama adalah diri sendiri, bukan orang lain. Oh, itu menurut Islam. Oke, mari kita bicara di luar Islam. Dalam psikologi ada teori gelas kosong. Kalau gelas kita kosong, nggak bisa isi gelas orang lain. Maka isi gelas kita bisa isi gelas orang lain. Jadi kemenangan utamanya adalah menang melawan diri kita sendiri. Agar kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengendalikan orang lain dalam hal yang positif. Jadi kemenangan itu bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri, melawan diri kita sendiri. Orang yang belum menang dengan dirinya, apapun yang dikerjakannya kepada orang lain, pasti salah, pasti kurang, pasti tersesat, pasti. Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib
ketika melawan Amr bin Abdul. Amr itu ketika mau turun dari kudanya, kaki kudanya dipotong. Kemudian dia turun, nggak melompat. Kemudian ketika duel dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pedangnya masuk ke pedang Dzulfikar, milik Rasulullah yang dipinjamkan, dipelenting oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lihat Amr ke atas, dipatahin kakinya Amr bin Abdul. Kesatria Arab pada saat itu. Cacat dia, jatuh dia terlempar. Kemudian kata Sayyidina Ali, itu rasa yang kamu harus bayar ketika kamu memotong kaki kudamu. Cintailah semua makhluk Allah. Kemudian diludahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Penggal saya, kata Amr bin Abdul. Kenapa? Karena saya tidak mau pakai tongkat kemana-mana, orang tahu Amr sang kesatria yang kalah kepada anak muda Ali bin Abi Thalib, anak bogil. Bunuh saya. Gak mau Sayyidina Ali bin Abi Thalib diludahi, agar Sayyidina Ali bin Abi Thalib memenggal. Makin diludahi, makin tidak mau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ngiteri beberapa waktu baru dipenggal. Saking lamanya waktu pemenggalannya, hingga debunya menurut para sejarawan sudah turun. Kemudian para sahabat nanya, wahai Ali, kenapa kamu begitu lama mengeksekusi Amr bin Abdul? Kalau kita ya udah musuh meludahi, kita penggal, udah salah, kalah, ngotot lagi, jebret. Tapi kata Sayyidina Ali, aku tidak ingin tebasan pedang ini adalah tebasan Ali bin Abi Thalib. Aku ingin tebasan ini adalah tebasan Allah, bukan karena marahnya Ali, tapi karena kehendak dari Allah untuk memerangi siapa yang mengancam dan memerangi umat Islam, siapa yang merobek-robek nilai kemanusiaan, siapa yang menginjak-injak harga diri kuda, maka menang kepada dirinya. Kalau belum selesai dengan dirinya, maka penebasan pedang, nasihat kita kepada orang lain itu menjadi salah. Karena Quran dari awal bilang, masalul ladzina humilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar. Orang yang banyak kata-kata, apalagi sampai di TikTok itu kata-kata hari ini, tapi tidak melakukan apa yang dikatakannya, kamatsalil himar, seperti keledai kata Allah. Cuma di belakangnya, di pundaknya ada Taurat, ada kitab-kitab, percuma. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ngapain kamu ngomongin sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kiai Hamid Pasuruan itu suatu hari didatangin oleh ayah dan anaknya. Anaknya sering makan permen, giginya bolong. Ayahnya miskin, mau bawa ke tukang gigi, gak ada biayanya. Dibawa ke Kiai Hamid Pasuruan. Kiai, tolong nasihatin anak saya biar gak makan permen. 3 hari lagi balik, kata Kiai Hamid. Sampai 3 hari balik lagi, baru kata Kiai Hamid, nak, jangan makan permen, karena itu gak baik buat kamu. Selesai. Ayahnya penasaran, cuma nasihat gitu doang, nunggu 3 hari. Nanya, Kiai, kenapa sampai nunggu 3 hari mau ngasih nasihat gitu doang? Kemudian kata Kiai Hamid, iya, soalnya saya 3 hari ini gak makan gula, saya minum kopi gak digulai, minum teh gak digulai, karena saya tidak mau mengatakan sesuatu yang saya tidak melakukan. Jadi beliau dia gula dulu, baru ngajarin anak kecil agar gak makan gula, gak makan permen. Itulah Islam. Kemenangan pertama dan utama adalah kemenangan kepada diri kita sendiri. Kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi, ahli tasawuf, kekasih Allah, kata beliau, ketika aku pintar, aku ingin menguasai dunia. Tapi ketika aku bijak, aku dekat kepada Allah, aku ingin menguasai diriku sendiri. Ada orang umur 20 tahun pengen mengubah dunia, 10 tahun sampai umur 30, dunia gak berubah. Ya udah, saya mau ubah Indonesia aja. Sampai umur 40 tahun Indonesia gak berubah. Ya udah, saya mau mengubah Tembagapura aja. Sampai umur 60 tahun Tembagapura gak berubah. Akhirnya ya udah, saya mau mengubah diri saya sendiri. 2 tahun dirinya berubah dan menjadi inspirasi bagi Tembagapura, bagi Indonesia dan bagi dunia. Awali kemenangan dari diri sendiri, perubahan dari sendiri sendiri, tidak membandingkan dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri.
bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari diri sendiri kemarin. Itulah puasa. Puasa mengajarkan kepada kita ibadah rahasia. Puasa itu kan ibadah rahasia. Haji itu ibadah fisik, zakat itu ibadah harta, sholat itu ibadah ruh, puasa itu ibadah rahasia. Cuma kita dengan Allah yang tahu. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita bahwa ini tentang kamu dan Allah. Gak usah membandingkan dirimu dengan orang lain. Orang itu umur 17 tahun udah tahajud, kamu umur 17 tahun sholat subuh aja masih bolong-bolong. Enggak, kamu gak disuruh membandingkan dirimu dengan orang lain. Itu rahasia antara kamu dengan Allah. Kamu harus lebih baik dari dirimu sendiri kemarin, bukan dari orang lain. Setiap orang punya perjalanannya sendiri-sendiri menuju Allah. Siapa yang sampai? Yang sampai adalah orang yang dirahmati oleh Allah. Mau sampai gak sampai, kalau Allah ngasih rahmat selesai. Seumur hidup jadi pelacur. Dalam hadis Bukhari, di akhir hidupnya ngasih minum anjing kehausan sebagai bentuk tobatnya, diterima oleh Allah sampai. Seumur hidup ibadah tapi ria, gak sampai. Sampai itu bukan karena bandingan dengan orang lain, tapi karena rahmat dari Allah. Bahkan kata Nabi, aku pun masuk surga karena rahmat dari Allah, bukan utamanya karena amalku. Karena amal itu sekedar untuk mengetuk pintu rahmat dari Allah. Oleh karena itu, sebagai penutup, di sholat-sholat malam Lailatul Qadar kita khususnya, kata para ulama, jangan lepaskan khusyuk kita di 3 titik aja minimal, agar sholat kita mengetuk pintu rahmat Allah, bukan sekedar kewajiban. 3 titik. Pertama, ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram awal mau takbir, itu pikiran khusyuk. Berapa detik? 2 detik. Jangan mikirin utang, report, apa. 2 detik. Pas Allah ada. Yang kedua, saat membaca iya karena budua iya karena selalu. Itu antara kamu dengan Allah. Hanya kepada engkau aku beribadah. Hanya kepada engkau. Pokoknya ini antara aku dan engkau. Nah, saat bilang aku dan engkau, jangan ada orang lain. Istri, anak, rumah, cicilan semua pergi. Iya karena budua iya karena selalu. Dan ditekan iya karena budua iya karena selalu. Ini kita dengan Allah 2 detik tuh. Yang lain traveling lagi pikiran. Tapi 2 detik ini jangan. Takbiratul ihram, iya karena dua, iya karena selain. Dan terakhir ketika sujud lagi. Jangan melek. Fokus pada 3 aja. 2 detik, 2 detik, 2 detik. 6 detik. Selebihnya kalau bisa khusyuk, ya tapi apa sih yang diharapkan dari anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu tembaga bola ini. Jadi ya udah, paling tidak belajar di 3 titik itu. Semoga itu menjadi penentu pintu rahmat. Terima kasih. Ya, amin, amin, amin. Terima kasih Habib. Silakan kalau mau diminum yang sudah disediakan. Jadi baik sekali tadi kata-kata Habib yang disampaikan bahwasanya kemenangan itu berasal dari diri sendiri. Kita bisa membandingkan dengan diri kita terdahulu dan kita menang dari diri kita tidak untuk membandingkan dengan orang lain. Tadi Habib bilang bahwasanya setelan Habib ini Habib banget gitu ya. Padahal beliau ini terkenal dengan Habib industri Bapak dan Ibu. Iya, saya itu Habib swasta sih. Habib swasta. Saya itu Habib swasta. Itu kan asli. Tapi ya jalannya di sini ya. Ya udahlah jalannya aja. Pokoknya dikasih cobaan cobain. Iya. Cobaan kok banyak. Iya, kalau sedikit cobain. Dikasih nikmat nikmatin. Manusia itu cuma gitu. Kalau kata orang Madura, kenang. Kalau udah tempat duduknya, duduki. Kalau itu tempat dudukmu, jangan mau diusir. Karena itu hakmu dari Allah. Tapi kalau bukan tempat duduk, jangan duduki. Karena kenapa? Bukan hanya karena itu melanggar hak orang, tapi karena kalau itu yang punya data, kamu diusir. Dan diusir itu gak enak. Udah duduk terus, Pak, bukan tempat duduk Anda. Mana? Enak nih. Jadi cobain. Ada nikmatin gitu. Jadi biar hidup gak pusing-pusing. Gitu.
Berarti kita dudukan Habib ke setelan Habib swasta ya sekarang ya. Jadi kita akan tanya ini, ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi berarti ada konspirasi menghancurkan di bawah saya. Tidak begitu. Saya pakai sorban. Iya, jadi kita ingin lihat bagaimana Habib ini jadi Habib industri lagi ya di depan Bapak dan Ibu. Habib, kita akan bahasanya bantai Habib nih ya, berondong Habib dengan beberapa pertanyaan. Kita pertanyaan pekerja tersesat ya, seperti yang ada di konten Habib. Jadi tersesat atau tersesat, astagfirullah ya. Jadi yang pertama nih Beb, ini kita coba yang cukup ringan dulu Beb. Ini kalau kita Beb, apa hukumnya? Ada yang bertanya, apa hukumnya jika kita rajin datang ke masjid karena ingin berjumpa atau melihat ukti-ukti, itu gimana? Gimana Beb? Ini kita lihat setelan swasta ya. Jadi bahkan ada istilah khusus. Ada istilah khusus untuk orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang datang ke masjid untuk bertemu dengan ukti-ukti. Itu istilahnya tolol. Istilah medisnya ya. Bahasa latinnya tolol. Orang ya disuruhnya ihsan. Apa itu ihsan? Rukun dalam Islam ada berapa? Ada rukun iman, ada rukun Islam, ada lagi ihsan. Itu sering gak diajarin rukun ihsan. Anta udallah karena katarak wa innam takun tarak wa annahu yarak. Bawa Allah kemana-mana. Bukan cuma di masjid. Kata Nabi Muhammad, dimanapun selain kuburan dan kamar mandi kamu beribadah, maka tempat itu masjid. Makanya kata Nabi Muhammad, rumah yang baik itu punya musola, tapi jangan sholatnya cuma di musolanya. Sholat di ruang tamu, sholat di ruang tidur. Agar apa? Semua yang diinjek untuk sholat itu nanti bersaksi di akhirat. Bawa Allah kemana-mana. Ini udah ke rumahnya Allah, nggak nyariin Allah, nyariin ukti. Kan aneh. Iya kan? Masalahnya kenapa? Saya pernah ditanya dulu, Bib, boleh nggak saya sholat berjamaah di kosan dengan pacar saya? Jadi gini, halwa berduaan yang bukan muhrim, yang ketiga setan pasti. Nah, maka yang bukan mahram kalau berduaan, hanya berduaan, meskipun di tempat umum, meskipun di tempat ibadah, maka dihukumi halwa, dihukumi. Yang ketiga setan, dihukumi maksiat. Di masjid ini kosong, nggak ada orang, hanya 2 orang yang bukan mahram, sholat bareng, haram, nggak boleh. Kenapa? Emang kalau sholat nggak bisa dilatih setan? Bisa. Setan itu bisa ganggu orang sholat. Buktinya, pikiran kita bisa traveling ketika sholat. Bisa. Nabi Muhammad pernah ngakuin, setan mau masuk ke masjid di pintu gini, nggak bisa. Sudah kata Nabi Muhammad, kenapa? Saya mau ganggu tuh orang lagi sholat di dalam masjid. Lalu terus, kenapa kamu nggak bisa masuk? Ini ada orang yang lagi tidur. Nah, mau gangguin orang sholat, tapi kehalang orang tidur. Iya, yang tidur orang alim. Gak bisa saya langkahin. Kalau orang sholat doang masih kecil buat saya. Orang sholat kalau gak pakai ilmu mah gampang godanya setan. Kan kita itu ilmu harus amaliyah, amal itu harus ilmiah. Kata Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad, ilmu dan amal itu harus satu. Kalau separuh-separuh, ilmu tanpa amal gak sempurna, amal tanpa ilmu sesat. Contohnya, ini sering di Indonesia. Kalau sholat sendiri, kata Nabi, baca surat yang panjang. Karena kamu lagi bertemu dengan Allah. Kamu ketemu dengan pacar, udah diantar sampai pagar masih baca, kan? Kita cinta kan sama dia kan? Kita ketemu Allah, Allah yang paling kita kasihi, yang paling kita cintai, panjang suratnya. Kalau sholat jadi imam, baca surat yang pendek. Makanya saya suka tadi imamnya. Saya tadi udah deg-degan.
Kok bukan juz amma yang dibaca? Ini kalau suratnya panjang, kata saya tarawih sendiri saya. So kalau jadi imam, makanya imamnya keren tadi. Kalau jadi imam, Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah ditegur sama Nabi Muhammad. Karena jadi imam sholatnya panjang, kita nggak tahu kondisi makmum kita. Ada yang kebelet, ada yang mungkin kakinya udah mati. Iya kan? Lihat aja. Waladhdallin amin. Udah sakit. Gula darah naik. Itu. Wah, makanya kalau jadi imam sholatnya pendek, apalagi di tempat-tempat umum, di bandara, sholat di musola bandara, sok baca surat panjang. Saya pernah menjadi makmum baca surat panjang. Masalahnya panggilan Lion Air udah kan saya bingung. Ini ikut panggilan Allah apa Lion Air? Jangan orang diposisikan di pilihan yang sulit seperti itu. Baca surat panjang di tempat umum, baca surat pendek. Kalau Anda di pesantren, itu santri memang harus diajari. Kalau Anda lagi kajian, kalau Anda undang orang, oke. Tapi kalau di tempat umum, di masjid umum, itu kata Nabi baca surat yang pendek karena kamu nggak tahu kondisi makmum kamu. Nah orang Indonesia kebalik. Pas sholat sendiri, waladhdallin amin, kul huwallahu ahad. Besok kul huwallahu ahad, kulhu terus. Nabi rakaat pertama masjid ini sendiri waladhdallin amin, kul huwallahu ahad, rakaat kedua waladhdallin amin. Dia ngomong amin di belakang. Wah, ada yang makmum masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Amal itu ilmiah. Amal itu harus pakai ilmu. Kadang nih juga puasa, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf Habib, saya sholat dulu. Sholat dulu. Kata Nabi, makanan terindah. Kemudian waktu sholat datang, makan dulu, bukan sholat dulu. Jangan soalin Anda. Sholat dulu. Nah, tidak ngajarin gitu. Hijrah, tapi jangan sampai kejauhan. Tiba-tiba, apa Nabi? Saya sholat dulu ya. Ngajar. Gak ada kata Nabi, makan dulu baru sholat. Kenapa? Agar makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Nabi yang ngatur. Jangan kan itu kata Nabi, makan dulu baru doa. Ketika buka puasa itu makan dulu baru doa kata Nabi. Jadi Islam itu ada aturannya, ada ilmunya. Jangan main amal-amal aja, amal kalau nggak pakai ilmu sesat. Nah termasuk itu sholat berjamaah di masjid sama pacar. Nggak ada itu mah keluar itu kedua. Memang kenapa? Bisa diganggu sama setan. Selesai sholat bisa kemana-mana itu kan. Jadi sendal aja bisa hilang di masjid. Kan iya, kotakan masjid bisa hilang. Kris masjid ditempelin kris kita kok. Kan pernah ada kasus krisnya masjid ditempelin sama krisnya maling gitu. Dan iya QRIS, kita nyebutnya QRIS ya, karena kalau kris kayaknya server sebelah ya. Iya ditempelin. Makanya ini Ramadan ini saatnya kita mengevaluasi diri. Setannya dikerangkeng. Jadi kalau kita kelakuannya masih kayak setan, berarti emang kesurupan kita. Emang setannya ada di diri kita, belum menang atas diri kita. Gak bisa kita nyalain. Saya tergoda setan. Kata setan apaan? Gua dikerangkeng. Ya
nyerahin gue lu. Gue udah dilaknat dari dulu masih dilaknat sama lu. Lu tuh yang laknat kata setan. Lu kelakuannya setan dia. Baik, terima kasih. Jadi lengkapi Nabi harusnya. Jangan soalnya lo, cucu Nabi nih bos. Gitu. Jangan. Lengkapi maksudnya. Iya. Cucu Nabi. Kita kan pas ya, jadi nggak entak di saya maksudnya. Tadi Habib mention tentang kesurupan ya. Jadi rekan-rekan kerja kita banyak juga Habib, beberapa yang ekspatriat atau bule ya Habib ya. Nah kita mau sambungkan kesurupan dengan bule. Jadi pertanyaannya gini, ada yang bertanya gini Habib. Orang bule kan biasanya ateis. Nah apakah betul orang ateis jarang kesurupan? Karena agama saja tidak masuk, apalagi setan. Nah, itu gimana Habib coba? Kesurupan dengan bule ateis. Iya. Jadi justru karena agama tidak masuk, setan gampang masuk. Jadi kata para sufi, hati itu seperti wadah. Hati itu seperti wadah. Kata para sufi, hati itu seperti wadah. Dan wadah ini tidak bisa ada dua senyawa. Kalau ada senyawa A, senyawa B nggak bisa masuk. Kalau ada senyawa B, senyawa A nggak bisa masuk. Kalau ada air, nggak akan bisa ada minyak masuk. Kalau ada minyak, air nggak bisa masuk. Kalau ada Allah di hati, yang lain nggak bisa masuk. Tapi kalau udah nggak ada Allah di hati, iblis pasti akan masuk. Karena itu, jaga hati kita. Begitu dia tidak ada Allah, maka iblis akan masuk. Karena itu kata Imam Ghazali, sebelum mengisi hati dari cinta kepada Allah, dia harus melepaskan hati dari cinta kepada selain Allah. Disebutnya takhalli. Takhalli itu membersihkan hati dari selain Allah. Baru setelah itu tahalli. Apa itu tahalli? Menghiasi hati dengan Allah. Baru setelah itu tajalli. Apa itu tajalli? Bersatu dengan Allah. Mulutnya nggak pernah keluar kecuali istighfar, matanya nggak pernah ngeliat kecuali Al-Quran, telinganya nggak pernah mendengar kecuali kabar yang baik, kakinya nggak pernah berjalan kecuali untuk ibadah, tangannya nggak pernah bergerak kecuali untuk membantu orang lain. Tajalli. Jadi kenapa tapi yang kesurupan cuma orang Indonesia? Jadi gini, itu kan kesurupan gini. Kadang orang sekarang bilang karena kesurupan itu banyak yang bohong, seolah-olah jin nggak ada. Jin mah ada. Jadi ada jin. Jin itu makhluk. Bisa baik, bisa buruk kayak manusia. Karena Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu juga suruh ibadah. Karena itu ada jin muslim. Kemudian yang kedua ada setan. Setan ini bukan makhluk. Setan ini sifat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu bisa berbentuk jin dan bisa berbentuk manusia. Minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Aku memohon perlindungan kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Menyebut 3 nama Allah untuk satu penyakit. Penyakit apa? Was-was dalam hati. Bandingkan dengan muawwidhatain yang satunya. Qul a'udzu birabbis falaq. Demi nama Allah yang memecah malam menjadi fajar. Seperti biji-bijian falaq dipecah. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan semua makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari penyihir
Yang pakai benang dimasukin ke mulutnya terus ditiup-tiup, yang di sana langsung ke sihir. Sihir zaman lalu, di zaman Nabi Muhammad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari netizen yang kayak jin, itu jin. Namanya hasad. Hasad ini bahasa Indonesianya ada dua, ada iri, ada dengki. Iri masih mending. Ustaz punya mobil, saya iri pengen punya mobil juga. Yang lebih busuk itu dengki. Ustaz punya mobil, saya gak apa-apa gak punya mobil, tapi mobilnya Ustaz rusakin, hilangin, curiin, hancurin. Itu hasad. 4 penyakit, sihir, hasad, ini itu obatnya satu. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka penyakit hati lebih hebat, lebih dahsyat, lebih susah diobati dari penyakit di luar hati. Mau sihir, mau orang hasut, itu gampang. Satu nama Allah beres. Tapi 3 nama Allah untuk satu penyakit. Apa? Was-was dalam hati. Mau sholat, was-was. Udah ini, udah was-was. Tinggalkan itu penyakit hati yang seperti itu. Karena dahsyat Allah menyebut 3 nama untuk penyakit hati sebagai obat bagi penyakit hati tersebut. Nah, jadi hati, jaga hati. Kesurupan beda-beda, jinnya ada, tapi kesurupan ini udah jadi tren di barat. Karena nggak ada pocong, adanya Dracula. Di Cina nggak ada Dracula, adanya vampir. Di Indonesia banyak, mau pocong, jempit, ini itu banyak. Tapi mending setannya Indonesia daripada setannya barat. Karena kenapa? Setannya Indonesia masih mendidik. Iya. Indonesia itu mitosnya semua mendidik. Saya lebih senang mitos daripada orang yang so open-minded. Serius. Kenapa? Mitos itu mencerdaskan dengan cara bodoh. Iya, dia dengan cara bodoh. Karena masyarakatnya dulu itu masih belum terdidik. Pakai cara bodoh untuk mencerdaskan. Jangan keluar maghrib, nanti digondol genderuwo. Kenapa? Wewe gombel dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau keluar maghrib dulu gak ada sinar, gak ada penerangan, diculik orang, diperkosa orang, dibunuh orang. Diajari nanti diperkosa orang, gak ngerti, SDM-nya masih rendah. Nanti kamu diambil genderuwo, masuklah. Sholat di masjid, sholat di rumah. Jangan duduk di pintu. Nanti begini begitu, ada jinnya itu semua. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, orang yang ngalangin jalan berarti dia kehilangan satu cabang ketakwaan. Takwa itu ada 60 sampai 70 cabang. Cabang pertama syahadat, cabang terakhir adalah mindahin duri di tengah jalan ke pinggir jalan. Kata Nabi Umar bin Hafid, guru kami, siapa yang mindahin duri di tengah jalan ke pinggir jalan sambil baca syahadat, seluruh cabang keimanan dia rangkum di dalam hati. Ngasih jalan kepada orang lain. Jangan parkir sembarangan, jangan nutup jalan. Apalagi menutup jalan hati orang yang mau bertobat. Wah, kamu gak bisa bertobat, udah kebanyakan dosamu. Jangan nutup hati. Orang mau diskusi, jangan tutup. Oh gak bisa, saya gak mau diskusi. Pokoknya saya pakai kunut, kamu gak pakai kunut, gak bisa. Oh sama-sama gak sholat subuh. Jadi mitosnya kalau di Indonesia itu masih mendidik. Jangan di jalan, jangan potong kuku malam-malam. Kenapa? Karena dulu gak ada penerangan. Potong kuku malam-malam melukai, nyampah, semua ada maksudnya. Itu banyak kajian-kajian, namanya kajian-kajian sosiologis, antropologis, dan etnografi tentang mitos. Mitos itu bukan sembarangan, itu pembelajaran. Jangan kencing di gunung. Kenapa? Visi ekologi, menjaga alam semesta. Kalau kencing di gunung katanya begini. Biar orang nggak kencing, nggak kotori gunung. Cara bodoh untuk mencerdaskan. Orang sekarang cara pintar untuk membodohi.
Dia pintar tapi membodohi orang lain. Dibodoh-bodohi orang lain. Mending cara bodoh untuk mencerdaskan daripada cara cerdas untuk membodohi. Orang dulu itu hatinya bersih, makanya hidupnya berkah. Ibu saya sehari nyelesain semua pekerjaan rumah, bangunin anak, nyuci, nyetrika, ngepel, nyapu, masak, sampai nidurin anak. Istri kita sehari paling 2. Kalau udah ngepel nggak nyapu dia. Kalau udah nyuci nggak nyetrika, nyetrikanya besok. Padahal ibu saya nggak punya setrikaan, setrikaannya pakai bara, nggak punya mesin cuci. Bahkan teknologi kayu yang bergerigi aja belum ada dulu, pakai tangan. Kenapa? Waktunya berkah. Balik ke waktu tadi, waktu itu keberkahan, degup kesadaran. Kalau pengen tahu waktu yang paling berkah seperti apa, dan ini bukan hanya soal Islam. Kalau Islam bilang hiduplah kamu seolah-olah besok mau mati. Makanya orang kalau mau masuk bulan Ramadan ziarah kubur, biar ingat mati. Siapa tahu ini Ramadan terakhir, jangan main-main. Iya kan? Ada saudara kita, teman kita tahun lalu masih tarawih bareng. Sekarang udah gak ada. Bisa jadi besok saya ceramah di sini lagi tahun depan, yang sekarang ada, besok udah gak ada. Bisa jadi saya nggak ceramah karena udah gak ada. Kan iya, kita semua bakal mati. Jadi siapa tahu ini terakhir. Dan siapa yang mendapatkan amal Lailatul Qadar, takdirnya baik. Kalau mati husnul khotimah. Saya. Nah, jadi waktu seolah-olah besok mau mati. Kalau kita besok mau mati, sekarang agak cengengesan di sini. Sholat, zakat. Kalau bisa naik haji ke Madinah. Iya kan? Dan itu bukan cuma di Islam. Di Barat itu ada seorang filosof dari Jerman namanya Martin Heidegger. Dia bilang waktu itu harus otentik. Bahasanya kita berkah, bahasanya dia otentik. Apa maksudnya waktu otentik? Kata dia, jadikanlah waktumu seolah-olah sedang mengantar ibumu yang sakit jantung ke rumah sakit di dalam ambulan. Gimana? Setiap detik berarti, bermakna. Kita kan kalau nggak lagi ngantar ibu yang kena jantung, waktu lewat begitu aja. Tapi begitu momen, setiap detik menjadi penting. Karena itu syukuri waktu dengan keberkahan berupa ibadah. Kira-kira begitu. Ya, baik. Terima kasih Habib. Yang pasti tadi kalau di Indonesia banyak setan dan jin ya. Jangan sampai bahwa ibu kesurupan oleh setan budet ya. Karena nggak bisa dibaca ayat kursi ya. Karena bukan setan yang kalau keluar gitu. Iya. Dibacanya tetap nggak bisa, nggak mempan ya Habib. Iya. Bahkan sekarang kadang setan itu duduk di kursi. Kursinya hasil rebutan lagi. Gimana satu bang selain itu? Saya jangan dipancing. Saya jangan dipancing. Kasihan kalau publikkan editnya. Kembali ke setelan Habib Jafar. Baik Habib, kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi Habib. Ini tentang keseharian kita di masjid atau di Tembagapura ya. Pertanyaan begini Habib. Jika setiap langkah kaki kita menuju masjid diberikan ganjaran menggugurkan dosa dan mengangkat derajat, bagaimana jika kita ke masjid menggunakan mobil atau motor? Apakah pahala dihitung dari berapa liter bensin atau putaran roda? Bagaimana dengan motor yang irit? Sehingga liter bensin yang keluar sangat sedikit. Jadi pahalanya nggak keluar tuh kalau motor yang irit. Silakan. Gimana kalau mobilnya listrik? Ya, mobil listrik ya. Saya dipancing gini repot. Yang jelas ya, mau naik mobil, mau naik motor, biar berkah. Kalau bisa, bensinnya jangan yang polos-polos. Mancing. Masuk. Itu dulu lah, itu dulu. Biar tobat. Kesian teman-teman saya banyak pegawai SPBU sekarang pusing. Orang baik mereka pusing, dikomplain setiap hari. Mereka mah menghidupin diri dan keluarganya itu pun kekurangan. Banyak itu orang-orang miskin itu yang jadi pegawai SPBU itu banyak. Teman saya banyak sekali. SPBU itu soalnya kayak minimarket itu paling enak,
lah buat jadi kerjaan dan paling persyaratan ini. Kesian mereka yang dimarahin segala, padahal mereka orang baik. Nah, jadi jarak kita ke masjid itu lagi-lagi jarak itu bukan soal fisik, tapi soal effort, soal ketulusan, kegigihan, kesungguhan kita untuk ke masjid. Seorang yang semakin gigih ke masjid semakin besar pahalanya. Makanya dianalogikan, dimetaforakan dengan jumlah langkah. Tapi intinya yang dia memiliki kesungguhan. Orang sholat tahajud atau ini, orang sholat tahajud pakai alarm dan nggak pakai alarm itu lebih berpahala yang pakai alarm. Yang pakai alarm dia punya kesungguhan sejak sebelum tidur. Orang pakai alarm nggak sholat tahajud itu sudah dapat pahala. Iya, nyetel alarm buat sholat tahajud tapi nggak bangun itu sudah pahala. Pahala kan niat tuh mungkin khairun min amali. Niatnya sholat itu lebih dari amalnya. Pakai alarm bangun tapi tidur lagi nambah pahala. Pakai alarm bangun gak sholat tahajud tapi cuma istighfar dan sholawat dapat pahala lebih. Pakai alarm bangun istighfar sholawat ambil wudhu tapi gak jadi sholat dapat pahala lebih. Cuma yang seharusnya adalah sholat. Karena kenapa? Yang bangunin kamu itu Allah karena rindu kepada kamu. Allah ingin ketemu dengan kita, dibangunin dengan malam. Wah, kita tiba-tiba bangun, nggak pakai alarm pada jam 12:30. Allah rindu manggil, ayo tahajud, ketemu dengan saya. Minta apa? Kata Allah dalam hadis kursi, minta apa yang kamu minta. Kapan kamu datang, datanglah. Pergilah saat kamu sudah bosan dan aku tidak akan pernah bosan kepadamu. Bangun tengah malam, nggak pakai alarm tiba-tiba bangun. Allah rindu, masuk ke kamar mandi. Wah, kata Allah, hambaku masuk ke kamar mandi mau ambil wudhu, malah kencing. Tidur lagi. Emang nggak bakat dekat sama Allah, bakatnya sama setan. Jadi itu bentuk kerinduan Allah. Allah tuh kalau rindu kita dibikin sakit, menyakiti bukan karena kita ingat Allah kalau sakit itu apa? Makanya Allah bikin sakit biar ingat. Kita kan kalau senang ingat mantan, gak ingat Allah. Kalau sakit baru Allah. Kalau senang lupa kita sama Allah. Kalau Allah rindu kepada kita, scroll FYP TikTok tiba-tiba tidak Fatihah. Allah rindu, malah di scroll. Di scroll juga sama malaikat dari daftar masuk surga tuh. Itu Allah rindu dengan ceramah, jangan cuma lihat velocity kan. Udah suruh tinggi ceramah malah di scroll. Jadi masalah. Jadi Allah itu kalau rindu banyak kreativitas, maka sadari, datangi agar Allah menjadi rahmat kepada kita. Kira-kira begitu. Iya, baik. Terima kasih. Jangan sampai kita di-scroll ya dari daftar tulis masuk surga. Jadi kalau ada Habib Jamal lewat di FYP, tunggu sampai selesai. Gak boleh di-scroll gitu ya. Tapi dua terakhir Habib ya. Ini ada pertanyaan mungkin terkait bapak dan ibu-ibu di sini lah yang mempunyai pasangan gitu ya. Jika kita memiliki hadas besar, namun tidak terdapat air, apakah kita bisa memakai metode tayamum untuk mandi junub? Jadi goler-goler gitu di tayamum. Silakan. Itu gimana solusinya? Saya suka jawab pertanyaan tersesat. Karena kenapa? Karena mereka ini satu bodoh memang, tapi hatinya bersih. Tulis, hatinya bersih. Orang tersesat ini hatinya bersih. Dia pernah tanya, Bim, kalau amal baik dan amal buruk 50-50, apakah akan ada extra time di dunia? Ini
dipertanyakan bodoh. Tapi kan lahir dari hati yang tulus. Ini pertanyaan. Ada di Quran. Suratul A'raf itu bahas ini. Bahkan disebut Al-A'raf itu karena khusus bahas ini. Al-A'raf itu nama satu bukit nanti di akhirat tempat orang yang amal baik dan amal buruknya 50-50. Disuruh nunggu sama Allah sampai selesai dihisab semuanya, mereka baru dimasukkan ke surga karena rahmat dari Allah. Tapi kan capek nunggu ya. Berapa miliar jumlah manusia dari dulu. Kita bengong aja. Ini meskipun ada kawan Arab. Nunggu itu sebagian dari azab. Aduh, nunggu capek. Nah ini juga tadi pertanyaan. Bodoh pertanyaannya. Tapi apa tadi? Tayamum. Tayamum. Itu ada sahabat yang tayamumnya gitu. Jadi guling-guling di gurun pasir. Maka kata Nabi enggak. Tayamum bagi orang yang berhadas besar, ya seperti tayamum bagi orang yang berhadas kecil. Sama, yaitu dengan bertayamum pengganti wudhu. Jadi sama aja. Mau hadas besar, hadas kecil, kalau dia tayamum, maka dia sama metodenya. Tidak mesti mandi debu. Karena ad-dini yusur. Ad-dinu yusur. Agama Islam ini agama yang mudah. Pokoknya gini ya, saya kasih tahu. Kalau mau cari guru, itu sesuai dengan rekomendasi Nabi Muhammad. Siapa yang mantap digurukan dalam agama kata Nabi Muhammad adalah seorang yang seperti Mu'adz bin Jabal ketika diutus untuk berdakwah ke Yaman. Ketika Mu'adz diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke Yaman, kata Nabi, Mu'adz, sebarkan Islam dengan 3 metode. Jangan kurangi. 1, yassir wala mu'assir. Permudah, jangan persulit. Orang mau ketemu Allah permudah. Karena agama itu mempermudah yang sulit. Kalau mempersulit yang mudah itu bukan agama, itu namanya birokrasi. Jadi permudah orang permudah. Mau sholat permudah, mau puasa permudah, mau haji, mau umroh, mau zakat permudah pokoknya. Datang satu orang, Nabi, saya siang-siang bulan Ramadan tidur dengan istri saya, celaka saya. Enggak, kata Nabi, kamu bermaksiat, maka ada hukumnya. Apa? Kena kafaroh. Apa kafarohnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nabi 2 bulan, sebulan di bawah sehari. Ya sudah, kata Nabi, ngasih makan orang miskin, fidyah sebagai ganti kafarohnya, sebagai bentuk kafarohnya. Apa fidyahnya? Ngasih makan orang miskin. Nabi, saya ini miskin. Gimana mau ngasih orang miskin? Maka kata Nabi, ya udah, Nabi ambil gandum dan kurma dari saya untuk kamu kasih orang miskin sebagai fidyah atas kafaroh puasamu. Cari orang termiskin di kampungmu, kasih. Kata dia, Nabi, orang paling miskin di kampung saya. Nabi tersenyum. Kata Nabi, kamu makan dan itu sebagai kafaroh puasamu. Solusi dicarikan, hukum ditegakkan sama Nabi Muhammad. Jadi mempermudah nanti, gak pernah mempersulit. Yang mempersulit itu orang-orang yang mengatasnamakan Nabi, tapi mempersulit. Nabi mempermudah. Apapun dipermudah oleh Nabi. Yang kedua, kata Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sebarkan Islam dengan kegembiraan, bukan dengan ketakutan. Bukan rakan. Ini kita yang kalah sama orang Kristen. Saya itu sama Ona. Kan heran, Ona itu kan dibilang Kristen juga. Enggak, aneh kelakuannya. Saya kalau nanya, lu kok maksiat terus sih, Nak? Kan lu Katolik. Lu kata dia, Yesus baik nih. Ya tentu kita gak boleh meremehkan dosa. Tapi roja, harapan itu dijaga oleh Yesus baik. Kita kan punya ajaran tentang itu. Kita itu bukan cuma khauf, bukan cuma rasa takut yang dijaga kepada Allah, tapi roja, harapan, Allah rahmat.
kesadaran. Maka kabarkan kegembiraan, bukan ketakutan. Dan yang ketiga, persabukan jangan cerai-beraikan. Maka kalau ada guru yang mencerai-beraikan, dia berhak untuk tidak kita dengarkan atas nama Nabi Muhammad. Mempersulit Islam, berhak kita tinggalkan atas nama Nabi Muhammad. Menyebarkan ketakutan, berhak kita tinggalkan atas nama Nabi Muhammad. Karena Nabi mengajarkan Islam itu mempermudah, menggembirakan, dan mempersatukan. Baik seagama maupun yang berbeda agama. Baik sesama manusia maupun dengan makhluk lainnya. Ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia, dan ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan sesama makhluk Allah. Begitu kira-kira. Baik. Baik, terima Mic-nya kasih. mati kan? Iya. Banyak kata sesat. Minggu apa? Sesat kita. Mohon maaf ini dulu. Teman-teman panitia, silakan cari kita sediakan satu pertanyaan untuk rekan-rekan non muslim ya. Jadi kita akan select satu pertanyaan dulu, silakan cari untuk biar langsung cepat saja. Tapi terakhir yang masuk ke Google Form kita tadi terkait dengan meringankan ya, kita harus meringankan segala macamnya itu. Nah ini ada pertanyaan juga, mungkin curhat ini karyawan. Izin dulu bawa manajemen di depan kita. Apa hukumnya bos yang selalu menuntut kerjaan terus tanpa memikirkan kesejahteraan anak buahnya? Itu maaf ya, maaf. Wal kadibina wal afina annas alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad dharra. Itu kata budaknya Sayyidina Ali. Anda kalau sakit gak wajib ke dokter. Yang wajib bersabar kata Nabi Muhammad. Ke dokter itu bentuk usaha kita dari kesabaran kita. Jadi kerja itu jangan ke bos, kerja itu kau biar dapat rezeki bukan dapat gaji. Rezeki dan gaji beda. Rezeki itu sedikitnya cukup, apalagi banyak. Itu rezeki. Rezeki itu sedikit cukup. Saya kerja gak seberapa, saya jual buku. Saya gak pernah kebayang berangkat haji. Kenapa? Pertama antriannya 25 tahun. Yang kedua duit dari mana? Duit dari mana? Yang ketiga, ayah saya itu insya Allah tidak akan pernah haji. Karena ayah saya itu punya fobia tempat tertutup. Jadi nggak bisa naik pesawat. Jadi beban di saya, kan mungkin ayah saya aja gak haji. Masa saya mau haji? Mungkin ketika beliau semoga panjang umur, kalau wafat mungkin. Tapi saya nggak pernah punya bayangan haji. Tapi 2023 saya berangkat haji dibayar sama Kementerian Agama karena jadi petugas haji untuk ngurusin media. Dan di sana saya ngurusin orang tua orang lain yang sedang haji, karena haji ramah lansia, tagline kita 2 tahun yang lalu. Karena 63.000 jamaah haji kita itu lansia, pakai kursi roda. Bayangin, ngurusin orang tuanya orang lain, bukan orang tua saya sendiri. Uwais Al-Qarni disebut manusia langit oleh Nabi Muhammad karena apa? Ngurusin haji orang tuanya sendiri. Digendong dari Yaman sampai ke Mekah untuk haji. Saya mendapatkan keberkahan ngurusin orang tuanya orang lain. Nyebokin, bawain ke Ka'bah. Saya pengen ketemu Allah. Pernah saya lewat di depan kamarnya, dipanggil sama dia. Mas. Wah, saya nggak boleh dong. Saya Habib. Cucu Nabi bos. Iya. Cuman kasihan deh. Terus dia tuh tolong anterin saya mau ketemu Om. Dia nangis. Ya sudah Pak, saya anterin. Oh bukan cuma itu, ternyata mohon maaf di kasurnya itu udah potongan media. Jadi dia nggak punya kontrol atas buang air. Jadi kita cebokin dan lain sebagainya. Orang tuanya orang lain.
Kenapa? Karena kita cari rezeki. Allah kasih jalan. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran. Wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah, kembalikan kepada Allah agar hidup kita menjadi baik-baik saja. Itu mungkin. Baik, terima kasih Habib. Kita tawarkan kesempatan satu pertanyaan dari rekan-rekan non muslim. Kalau memang ada pertanyaan, tidak perlu tersesat, nggak apa-apa, nggak perlu seperti kita. Mau nanya apa aja nggak apa-apa, yang penting passwordnya syahadat. Nanya tapi maksa ya. Baik, silakan kalau ada angkat tangan saja. Di atas ada, bapak yang di atas. Kalau nggak ada mungkin ada satu yang murtad dulu bisa. Ngerti banget. Ayo, kalau tidak ada satu pertanyaan untuk bebas siapapun lah. Ibu-ibu ya, kita dengarkan dulu. Silakan wanita bisa diberikan mikrofon ke ibu-ibu. Jangan curhat ya Bu ya. Kontak-kontak suaminya nonton juga di sini juga. Silakan, kita juga nanti untuk cindera mata 3 cindera mata, mohon bantuannya untuk Pak Rusti, kemudian Pak Furdi dan Pak Eman untuk bersiap-siap memberikan cindera mata kepada Habib Jafar. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu di sana. Di sini Habib. Ibu agamanya apa? Berkerudung ya, udah pasti muslim. Nama saya Maria Pranita. Saya mualaf Habib kebetulan. Oh iya. Saya mau nanyain. Sebentar. Kebetulan ibu saya fansnya Habib walaupun beliau nonis gitu Habib. Oh, alhamdulillah. Kita saling belajar ya, karena kata Nabi, dimanapun kamu menemukan kebaikan, itu adalah harta karun, jangan disia-siakan. Mau ada kebaikan di orang Kristen, orang Katolik, salah satu kebaikannya orang Kristen dan Katolik itu, kalau mau makan doanya panjang, bersyukurnya bagus. Orang Islam di mulut baru baca bismillah. Silakan. Saya mau nanya. Jadi beberapa kali itu saya dengar ceramah ya. Maaf ini bukan ini ada. Katanya tuh nggak boleh mendoakan orang tua ya. Kelihatan orang Islam gitu ya. Kelihatan nggak? Jadi sebenarnya gimana sih? Karena jujur saya pengen mendoakan orang tua saya gitu, walaupun orang tua saya masih ada di satu lain gitu. Masih hidup atau? Masih hidup alhamdulillah. Itu gimana ya Habib? Hukumnya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajib mendoakan orang tua meskipun tidak beragama dan tidak bertuhan sekalipun ketika masih hidup. Wajib. Karena doa adalah bagian dari bakti kita kepada orang tua. Siapapun orang tua kita, muslim, non-muslim, beragama, tidak beragama, bertuhan atau tidak bertuhan, tetap wajib berbakti. Apa artinya berbuat baik? Salah satu kebaikan adalah mendoakannya. Mendoakannya, pertama mendapat hidayah, karena nikmat teragung adalah iman dan Islam. Yang kedua, kesehatannya, rezekinya, semuanya doakan. Jadi kalau masih hidup, bukan hanya boleh, wajib. Doakan terus. Karena kita pengen ngumpul dengan dia di surga nanti. Kalau pindah saya tanya. Ada baca Al-Quran dengan niatan masuk surga. Terus ibunya datang mau baca juga. Katanya, ibu jangan. Kenapa? Biar saya aja yang baca, nanti biar kita bisa hidup di satu rumah di surga, Bu. Jadi ibu numpang ke rumahnya saya aja. Kita ingin tuh sama ibu kita di surga, sama ayah kita. Jadi doakan, wajib kalau masih hidup. Yang terjadi perbedaan pendapat kalau orang tua kita mati dalam keadaan bukan Islam, maka kita tetap boleh mendoakan. Kata para ulama, sebagian ulama mengucapkan tidak boleh mendoakan ketika sudah wafat, karena mereka telah berurusan dengan Allah. Tapi sebagian ulama lain mengatakan boleh mendoakan, tapi bukan soal keselamatan dari keimanannya yang kita anggap salah, tapi
keselamatan dari dosa-dosa kemanusiaannya, dosa gibahnya, dosa ribanya, dosa-dosa yang sifatnya kemanusiaan. Tapi kalau urusan dengan Allah, kita nggak boleh mendoakan, karena itu sudah urusan dia dengan Allah. Ya Allah, masukkan orang tua saya ke surga, nggak boleh. Atau mendoakan, ya Allah, semoga orang tua saya di surga karena saya aja yang nggak tahu bahwa dia sudah Islam. Menziarahi kuburan orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan non-muslim, boleh apa enggak? Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan boleh, tapi niatnya bukan mendoakan keselamatannya di akhirat, tapi mengenang jasa-jasanya, agar kita semakin sadar bahwa menjadi orang tua itu berat, sehingga ketika kita menjadi orang tua, kita akan bijak. Agar kita sadar bahwa kita ini begini juga karena orang tua kita, agar kita gak sombong. Agar kita sadar bahwa kita juga akan mati. Boleh menziarahi orang tua kita yang non-muslim, agar kita kangen kita hilang, terobati, boleh. Kok bisa, nah, orang ziarah ke Fir'aun aja boleh? Iya enggak? Kita ziarah ke Fir'aun kalau di Mesir, mayatnya masih utuh, kita ziarahi. Ziarah itu kan artinya berkunjung, gak mesti mendoakan. Kecuali Anda Al-Fatihah ila ruh Fir'aun, nggak boleh. Tapi kalau ziarah boleh, malah wajib ziarah ke Fir'aun, agar kita ingat, biar tidak jadi Fir'aun 5.0. Karena Fir'aun itu dalam bahasa Arab bisa jadi kata kerja, tafar'ana. Tafar'ana itu sinonimnya takobbar. Orang yang sombong itu artinya ke Fir'aun-Fir'aunan, tafar'ana. Nah, biar gak jadi Fir'aun, ziarah ke Fir'aun kita. Minimal lihat di Google Fir'aun. Terus kecermin Anda, kok mirip? Ini saya Fir'aun. Jadi mendoakan orang yang sudah meninggal dari non-muslim, sebagian ulama memperbolehkan agar dosa-dosanya diringankan. Dikiaskan dari mana? Dikiaskan kepada musuhnya Nabi Muhammad yang senang atas kelahirannya Nabi Muhammad, Abu Lahab. Abu Lahab itu kan mati kafir, tapi diringankan karena senang atas kelahirannya Nabi Muhammad. Maka mengkiaskan dari kasus ini, ulama bilang boleh mendoakan orang tua yang sudah meninggal yang bukan muslim, asalkan untuk dosa-dosa sosialnya, riyaknya, gibahnya, pokoknya dosa-dosa sosial. Tapi kalau urusan keselamatannya, kita nggak tahu, ya itu hak prerogatif Allah. Tapi kan informasi dari Al-Quran bahwa surga itu bagi orang-orang yang bersyahadat, makanya kita nggak boleh mendoakan lagi keselamatannya. Tapi tetaplah husnudzon. Kita nggak tahu, siapa tahu kita aja yang nggak tahu bahwa beliau sudah muslim. Jadi husnudzon tetap kepada orang tua kita. Yang jelas berbakti pada orang tua itu tidak ada batasnya. Meskipun orang tuamu jahat. Karena kenapa? Sejahat-jahatnya orang tua kita, dia pasti pernah baik, kata Nabi Muhammad. Semua orang tua pasti pernah baik dengan kebaikan yang tidak bisa kamu balas dengan apapun, termasuk dengan kebaikanmu kepada dia. Apa itu? 3, kata Nabi Muhammad. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa kata para ulama? 3 kebaikan yang tidak bisa dibayar oleh anak dari orang tuanya. Pertama, ibumu yang mengandungmu 9 bulan. Yang kedua, ibumu yang berjudi ketika melahirkanmu dengan nyawanya sendiri. Dan yang ketiga, ibumu yang memberi tetesan air susu pertama yang menyebabkanmu menjadi manusia yang normal. 3 ini kau bayar dengan apapun tidak bisa. Semua ibu melakukan ketiganya. Minimal satu dari ketiganya, yaitu melahirkanmu. Setelah itu mungkin dia tidak menyusuimu, tapi minimal 2, mengandung dan melahirkan. Semua ibu sejahat apapun pasti mengandungmu dan melahirkanmu. Maka sejahat apapun dia pernah baik. Sejahat apapun ayahmu, dia pernah baik karena dia yang pernah memberikan benihnya kepada ibumu. Sejahat apapun, dan kebaikannya tidak pernah bisa
ganjar dengan apapun. Karena itu seburuk apapun ibumu dan ayahmu, dia pernah baik, maka dia berhak mendapatkan baktimu. Dan itu urusanmu dengan Allah, bukan urusanmu dengan dia. Mau dia gak baik, terserah. Saya ditugasi oleh Allah untuk berbakti kepada kamu. Mau kamu jahat kepada saya, gak ada urusan. Urusan saya cuma kepada Allah. Lagi-lagi, urusan kita bukan dengan manusia, bukan dengan bos, bukan dengan dokter, bukan dengan orang tua, tapi dengan Allah. Kan diajari di sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Beliau itu yang lahir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk Allah. Hidup itu untuk Allah. Kata ayah saya, carilah ridho Allah, bukan ridho manusia. Jadilah baik di mata Allah, tidak perlu tampil baik hanya untuk mendapatkan kebaikan pandangan manusia. Karena berharap kepada manusia adalah seni paling sederhana untuk kecewa dan menghancurkan diri kita sendiri. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Habib Jafar telah memaparkan bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua walaupun seburuk apapun ayah dan ibu kita. Baik, telah sampailah kita di ujung acara. Sepertinya harusnya 4 hari ya Habib ya, bisa di sini tapi karena kesibukan Habib. Ya, dengan aneh-aneh aja. Saya ini diundang seharusnya dakwah Ramadan itu ke Jepang. Tapi saya karena mikir ke Jepang itu 5 jam terbangnya, saya capek. Gak tahu ini kesini 5 jam juga. Saya kesini aja berasa di prank ini. Saya masih belum sadar loh saya ada di sini. Saya ini masih mengira condet loh ini. Karena saya full tidur tadi di bis, tidur di pas pesawat.